Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga semua urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ikhwani rahimakumullah, perbuatan setan yang dilakukan kepada manusia untuk menggodanya dan menyesatkannya, itu dalam Al-Quran ada istilah waswasah dan nashun. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang waswasah dan nashun. Untuk terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat istilah nashun dan penjelasannya. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Fussilat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Artinya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Penjelasan ayat: jika gangguan setan mengacaukanmu dari kebiasaan baik, atau menolak sesuatu yang lebih baik, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari kejahatan setan. Berlindunglah kepada Allah dan jangan mengikuti setan. Allah akan melindungimu dari gangguannya. Sesungguhnya Allah maha mendengar permohonanmu untuk berlindung serta ucapanmu. Dan Dia juga maha mengetahui niat dan tindakan. Surat Yusuf 100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sidrin wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an naza'a syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Artinya, dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf, dan berkata, Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang ayat yang di dalamnya terdapat kata nashun dan penjelasannya. Untuk selanjutnya akan kami aturkan kelanjutan tafsir ayat atau penjelasan ayat. Kemudian kami aturkan pula penjelasan pengertian nashun yang artinya menggoda. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Penjelasan Surat Yusuf ayat 100. Yusuf mendudukkan ayah dan ibunya di singgasana kerajaan di sampingnya sebagai bentuk penghormatan kepada mereka berdua. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang menghormatinya dengan bersujud kepadanya sebagai penghormatan dan pemuliaan, bukan untuk menyembah dan tunduk. Dan itu perkara yang diperbolehkan dalam ajaran syariat mereka. Dan sungguh telah diharamkan hukumnya dalam syariat kita Islam untuk menutup pintu menuju syirik kepada Allah. Yusuf berkata kepada bapaknya, "Sesungguhnya sujud ini merupakan takbir mimpi yang telah aku ceritakan kepadamu sebelumnya, wahai ayah, saat aku masih kecil. Sesungguhnya Tuanku telah menjadikannya kenyataan, dan Dia telah memberikan keutamaan kepadaku ketika Dia mengeluarkanku dari penjara dan mendatangkan kalian kepadaku dari kampung yang jauh, setelah setan merusak ikatan persaudaraan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut pengurusannya terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya, maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya." Pengertian kata nashun itu bisa menggoda dan memisahkan atau merusak. Surat Al-A'raf 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penjelasan ayat. Dan apa yang menimpamu wahai Rasul dari setan berupa amarah dan atau kamu merasakan gangguannya dalam bentuk was-was dan pengikisan semangat dari kebaikan atau dorongan berbuat keburukan, maka berlindunglah kepada Allah dengan memohon perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar setiap ucapan lagi Maha mengetahui semua perbuatan. Pengertian nashun dalam ayat ini menggoda dan mengganggu. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi kelanjutan penjelasan atau tafsir ayat yang di dalamnya terdapat istilah nashun, kemudian penjelasan istilah nashun yang dilakukan oleh setan untuk menggoda atau menyesatkan manusia. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang di dalamnya terdapat kata wiswasah atau dalam bentuk fi'il, yaitu yuwaswisu atau waswasa, beserta penjelasan atau tafsirnya.
Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Toha 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qol ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wal mulkil la yabla. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Penjelasan ayat. Kemudian setan membisik-bisikkan pikiran buruk kepada Adam dan berkata kepadanya, "Maukah kamu aku tunjukkan suatu pohon yang bila kamu makan dari buahnya, kamu akan hidup abadi, tidak akan mati, dan kamu akan memiliki kerajaan yang tidak akan pernah lenyap dan habis?" Kata waswasah dalam ayat ini pengertiannya membisikkan kejahatan. Surat Al-A'raf 20. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Penjelasan surat Al-A'raf 20. Iblis ingin menghilangkan kenikmatan surga yang dinikmati Adam dan pasangannya. Ia pun berusaha mengeluarkan Adam dan pasangannya dari surga. Kemudian dengan penuh kedengkian, setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, yaitu Adam dan pasangannya, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat sehingga kalian memiliki kekuatan dan umur yang panjang atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Dan iblis tidak sekedar membisikkan atau merayu, tetapi juga berusaha meyakinkan Adam. Dia, yakni setan, juga bersumpah kepada keduanya seraya berkata, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu yang benar-benar tulus." Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan penjelasan tentang ayat-ayat yang di dalamnya terdapat istilah wiswasah dan nasun beserta penjelasan keduanya. Semoga bisa menambah perbendaharaan kita dalam memahami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.